kayak begini, Freddy kan ada sulit Bu. Dia mau maju, dia mau nge-knock up untuk Yves sendiri juga gak ngefek sama sekali. Karena kita tahu untuk Yves sekarang hanya hero-hero suppress yang bisa memberhentikan dia secara langsung. Kecuali dia sendiri yang emang meng-cancel seluruh ulti yang dimiliki. Yap, dipaksa ya. Biasanya untuk saat-saat ini lebih sering jadi dipaksa untuk cancel aja. Dipaksa untuk cancel aja. Karena dikasih damage. Betul, dikasih damage, disamperin, silaturahmi, tapi udah dekat ditampolin. Waduh, ngajak kenalan terus ditinggalin ya Iya, kan. datang karena penasaran, pergi karena udah tahu kekurangan. Waduh, ngeri banget ya. Tapi Aduh. aku tersayat hatiku. Ternyata aku kira flirting gak taunya ghosting ya. Sedih emang ya. Tapi Link yang ditutup sebagai satu jungler juga. Band terakhir yang akan dilakukan oleh Onyx. Ini udah ada Hayabusa, bakal ditutup lagi ke arah assassin nih. Ini Hanzo nih udah mulai. Tapi kalau aku sendiri ya Hanzo aku lebih suka dia berada di area mid lane. Dia menjadi mid laner atau dia menjadi roamer aja udah. Kan lebih mengganggu Bu. Bener ya? Lebih mengganggu kalau menurut gue pribadi. Karena untuk menjadi jungler agak sedikit beresiko. Resiko gede banget sih kalau menurut gue. Yes. Bakal jadi targeting banget. Yep. Alright, tapi Martis yang ditutup makin dipersempit lagi nih jungler-junglernya. Masih ada opsi ke arah Akai sebagai yang bisa nge-secure ke satu objektivitas. Itu enak banget sih. Tapi ternyata Pakito. Oke, Pakito dengan adanya buff di dalam satu tubuh hero ini membuat dirinya pun sekarang popularity udah semakin meningkat. Akankah Matilda? Kalau menurut gue pribadi, Matilda di sini adalah salah satu hero yang cukup cocok juga ya. Selain untuk membantu Freddy juga bisa membantu hero lainnya loh. Agar bisa selamat dari jebakan ya apapun yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Alpha. Entah itu Yves, entah itu Grok nantinya. Tabrak belakang ya. Bisa juga untuk nabrak belakang. Jam ke backline pakai Circle Eagle. Tapi mungkin bakal butuh masih banyak opsi juga sih. Untuk inisiator mungkin. Chow masih open, Ruby atau Lolita. Sering kali juga muncul dan ternyata Kadita. Kadita ternyata, oke. Kadita ada juga lapu-lapu. Ini dia. 5 hero yang udah langsung diamankan oleh player dari Onyx itu sendiri. Sementara satu hero terakhir yang belum terlihat untuk Pakito sendiri. Untuk sekarang, dengan yang sekarang nih, lebih enak XP apa jungler? Tergantung ya. Cuma kayaknya tetap di XP sih. Tetap ada di XP sih. Dia kuat banget di lane-nya juga. Oke. Dia punya mobilitas yang cukup baik. Cuman untungnya ya dari Pakito sendiri juga untuk melakukan farmingnya itu cepat. Dan sekarang satu hero terakhir. Amon. Berarti ini bakal ada Pakito XP? Yap. Oke, Amon sebagai satu yang bisa nge-instant burst dengan endless shard-nya. Dan berarti Groknya bakal taruh di roamer untuk key. Kita lihat ya seperti apa nantinya game pertama ini antara Onyx dan juga Bigatron di mana 23%. Bigatron Alpha mendapatkan dukungan atau memprediksi. Sementara untuk Onyx 73% saja. 73%, tapi ini masih prediksi. Prediksi adalah hanya sebuah angka. Prediksi hanyalah prediksi. Betul. Ya kan, bahkan talent aja ada prediksinya juga. Benar. Oke deh kalau begitu. Kedua belah supporter pun sudah semakin semangat lagi. Dan sekarang kita mau dengar suara dari EPL Arena. Wow. Sudah terdengar sorak-sorai para sobat Onyx dan juga Bigat Troopers. Dan langsung saja kita akan melihat dari penampilan kedua tim yang kedua di hari kedua, week pertama dan sekarang Line Up dan akan menjadi saksi di mana Ki yang sudah menutup jalur untuk Kiboy melakukan agresivitasnya. Yap, itu Kiboy bener-bener ya pagi-pagi udah mau mampir langsung ke jungle yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Sementara Moreno sejauh ini tertinggal dari sisi leveling, tapi Ki dengan satu barrier yang punya Sans, Wings by Wing. Ada di area tersebut yang memang sudah dikeluarkan tapi belum mau pergi terlalu jauh. Sementara untuk kali ini dari Grab itu sendiri udah ada diskon nih. Wow, sampai dengan 26.000. Jadi langsung aja kalian masukin dari promo code-nya grb.tl/mpl dan juga langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Yap, itu dia. Grok dan juga
Ada pergerakan yang dimiliki oleh Yves, belum mau kemana-mana, masih tetap stay di area tersebut. Sementara cewek bertemu dengan Marky. 1v1 situation, akankah kali ini? Tapi Marky-nya, kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Kembali terjadi dan lenyaplah sudah di-convert menjadi first blood. First blood yang tercipta di tangan Onyx Esports. Dimana ini dia potensi pick off dengan Petrify yang dibawakan oleh Keyboy sendiri dengan kehaditannya. Ini cukup mahal karena yang ditumbangkan adalah Kari. Mereka tahu rotasinya ya udah kita bakal coba untuk ngepres ke arah Markinya karena potensi Kari mid to the late game. Itu udah ngeri-ngeri pedes. Itu udah ngilu-ngilu banget. Masalahnya tadi untuk Keyboy sendiri itu bagus banget loh. Pergerakannya kayak nggak terlihat aja, tapi Sorizo dikeroyok, ada 2 orang di area tersebut tapi dirinya masih terlalu kuat. Awal untuk bisa langsung dihancurkan. Karena kita bisa lihat juga kedua player dari Onyx Esports, Boost dan Sans belum punya ultimate, belum level 4. Wehe. Tapi ada sedikit gangguan terlebih dahulu. Ada pause yang terjadi. Yap, ada pause dulu teman-teman. Sabar, relax, tenang, santuy. Ya kan, sabar. peace, love, and gaul pokoknya. Waduh. Waduh. Itu kayak Dia biasa kalau kayak gini nih waktunya kita tuh baca-bacain tuh. baca mesin komen. Baca-bacain komen. Jadi teman-teman semua yang mau kalau komennya dibaca bisa langsung menuju ke kolom komen dari YouTube MPL ataupun bisa langsung menuju ke Instagram dari Pak Pulung ataupun dari AWL.y. boleh langsung di DM aja nih. Kalian mau nyampein apa? Kalau emang mau nge-follow sekalian dah. Ayo silaturahmi gitu ya. Nah tuh. Nah ini banyak yang udah dukung-dukung nih pastinya ya. Oke, dan kita akan menunggu terlebih dahulu pastinya selagi kalian memberikan komen positif dan komen dukungan kepada kedua tim yang lagi bertanding. Kita akan memberikan mereka waktu pastinya bermain secara aman, Secara nyaman. aman, secara nikmat tanpa adanya gangguan sama sekali. Jadi sabar teman-teman. Dari Bigoton Alpha ya ternyata ada troubleshootingnya. Segera langsung kita perbaikin, kita fix apapun itu. Oke, kita sedang menunggu. Tapi ada gak nih komen-komen di... Coba kita lihat dulu ya. Nah, ada apa nih? Kita lihat di DM kita. Keramaian apa? Kalau tadi mah rame ya. Kalau tadi rame banget tuh matchnya RBL sama EVOS. Aduh, ini mah kameranya Awa. Halo Awa. Hai. Ya ampun. Kenapa kaget? Awas siap mendukung Ayang. Tapi pertempuran. What? Oke. Ada Boots ternyata. Yang menjadi korban lewat fight barusan. Oke. Boots yang berhasil untuk ditumbangkan menjadi kompensasi setelah tadi Marky di arah bottom lane yang berhasil untuk dijadikan first blood atas pentapan untuk Onyx. Dan mereka dapat turtle-nya loh. Yes. Dan Bigoton apa dapat turtle-nya? Itu menjadi keuntungan besar. Yap. Dimana dapetin poin pick off, dapat turtle juga. Dan sekarang di arah bottom lane Keyboy udah mulai hadir untuk ya memberikan babysit. Dan bahkan lihat Markinya tahu banget informasinya pasti udah disampaikan. Main safe banget memeluk turret di arah bottom lane. Waduh, ada flicker yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Ki. Sementara Battle Mirror Image membuat pergerakan dari Cloud-nya tadi mundur kembali dan Max masih mengumpulkan stack demi stack agar sekalian shot-nya nanti connect. Itu langsung membuat siapapun akan lenyap dengan seketika. Sementara untuk kali ini kita lihat lagi cewek. Belum lagi Keyboy mencoba untuk maju ke bagian depan. Memberikan sedikit damage yang masuk ke dalam tubuh dari Kari. Tapi Kari ataupun Marky masih berhasil pergi dari area tersebut. Oke, dengan emblem yang dibawakan ya keduanya Electro Flash untuk kedua marksman. Agak sedikit berbeda. Oh, tapi ternyata cewek di sini pakai Avaris ya kebetulan. Oke, dan juga cooldown yang pastinya nanti bakal dibawakan oleh Ki sendiri, bakal bisa nge-spam dengan mobilitas sebagai roamer yang aktifnya ya. Yap. Di saat ini. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue pakai Kari, gue nggak memikirkan bagaimana keselamatan diri gue. Gue nggak pakai Electro Flash, gue pakai Weakness Finder. Gue pengen nyiksa musuh aja udah, biar kena efek slow terus-terusan gitu. Seneng ya? Seneng ya Bu, saya nggak memikirkan diri sendiri. Yang penting orang lain seneng walaupun kadang harus mengorbankan hati ini Bu. Oke, kita fokus lagi menuju ke pertandingan di mana. Ini temponya slow banget loh. Slow banget, mereka main hati-hati banget sih. Setelah tadi mungkin ada pertukaran pick off ya di arah top dan bottom. Dan ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Turtle yang kedua sudah muncul, setup sudah dilakukan oleh kedua tim. Tapi nampaknya Kairi dan Ki yang sekarang mencoba untuk ditarik ulur. Tapi Guardians Barrier yang memang mengganggu dan akhirnya Turtle terreset. Oke, sementara itu what?
Itu dia, ada satu orang tadi yang sepertinya terkena. Dan benar aja Kiboy menjadi korban pertama bahkan. Kali ini Suns-nya juga mendapatkan hasil yang sama di mana Max-nya langsung diajar di bagian belakang. Karena dia bisa bertahan karena Max-nya langsung dikejar habis-habisan. Tapi Burst-nya malah terkurung di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh pemain Bigoton Alpha. Turtle-nya berhasil diamankan tapi mereka harus kehilangan 2 player. Bahkan untuk kali ini fight-nya masih terus terjadi. Burst-nya nggak kuat lagi. Kairi masih sendirian aja terjebak dan cewek. Nggak memiliki mana yang cukup banyak hingga membuat dirinya harus pergi dari area tersebut. Boots masih coba untuk memberikan sebuah space ya, dimana ternyata Turtle yang kedua tadi berhasil untuk diamankan oleh Kairi, tapi di dia Talents Prediction untuk saat ini so-so 50-50, 3 untuk Bigatron dan juga 3 untuk Onyx. Oke. Ini dia imbang lagi ya Talent Prediction ya. Ya. 3 BTR, 3 Onyx. Let's go, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Dan untuk saat ini keadaan memang masih dipegang oleh Bigatron Alpha, di mana pick off demi pick off endless shard Yep. yang tadi instant kill banget Instan banget, untuk Bu. Keyboy. Apalagi kan itu tadi adalah Kiboy yang mungkin dari itemnya sendiri ya udahlah awal-awal kayak begini pasti damage dulu nih. Talk of Ya Destiny. guna untuk bisa memberikan dari damage yang optimal walaupun dia seorang roamer. Tapi ini dia penggunaan roamer magical damage seperti ini. Tapi Battle Mirror Image membuat cewek mundur kembali. Ki balik arah, nempel dulu ke tembok guna untuk mengaktifkan pasif yang dia punya. Yes, dan wow bagus banget. Gimana caranya Iya. nahan dan memanage wave minion untuk nantinya dari markinya muncul. Setidaknya nggak terlalu ketinggalan terlalu banyak ya. Betul. Tapi dive in kayaknya bakal dilakukan nih sama Onyx. Waduh, ini dia nih Kairinya. Kairi coba lihat. Dengan konsil tadi udah langsung dikeluarkan tapi mereka langsung mendapatkan damage yang begitu mematikan di mana tadi Blazing Duetnya udah mulai connect. Bahkan untuk Kairi sendiri nggak kehilangan begitu banyak damage dalam tubuh. Dikit banget loh damage yang hilang. Dikit banget. Dan bahkan kita lihat ini menjadi sebuah kesempatan di mana outer turret di arah bottom lane hancur. Di arah tengah Suns dengan begitu sigapnya langsung ke Ice Strike. Coba langsung clear lagi 10 detik menuju ke arah Turtle yang kedua sesaat lagi. Tapi kita bisa lihat di mana Sorizo sekarang udah set up duluan dan nyari informasi. Yep. Oke. Ki muter-muter dulu mencari informasi tapi di area Turtle. Sudah ada Kairi. Siap untuk bisa menghantam siapapun. Sorizo nggak kena tapi stacknya sekarang udah merah. Ada Boots. Mungkin itu bukanlah target utama tapi Kiboy terlalu jauh ke bagian belakang ya diusir. Coba lihat Sorizo berhasil mengusir pergerakan dari Kiboy dan di tempat yang berbeda Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Dan sekarang ada Federasi langsung dikeluarkan. Mundur teratur pemain dari Bigoton Alpha tapi Kairi maju sedikit langsung mundur lagi. Bigatron Alpha kayaknya mereka tahu gak bisa ngekontes ke arah Turtle-nya. Dan maka dari itu tadi yang dilakukan adalah Marky coba untuk mendapatkan sedikit cicilan di outer turret di arah tengah. Dan bahkan Sorizo yang tadi sudah menghadirkan presensinya aja, ini sudah bisa mendapatkan satu outer turret dari top. Wih. Oke, di bagian belakang Moreno dengan real world manipulation setidaknya bisa menghilangkan wave minion tapi satu persatu objektif yang dimiliki oleh Bigoton Alpha berhasil langsung diamankan. Di tengah ada pertempuran yang terjadi tapi Kairi terlalu tebal di mana damage yang dihasilkan oleh Sorizo ataupun bahkan Moreno juga masih belum terlalu tinggi. Karena butuh waktu yang banyak loh kalau tadi mereka mau fight banget kayak gitu. Yap, dan untuk saat ini Bigatron Alpha unggul banyak sih. Dari segi objektif, dari segi point pick off juga. Dan gold yang sekarang udah mereka tabung. Ini udah coba langsung saja mendapatkan objektif selanjutnya. Oke, itu dia Suns-nya flicker ke bagian belakang. Suns-nya berhasil selamat dari tumbukan Pakito. Namun di bagian tengah ada Rockwave yang memang tepat waktu hingga membuat Kiboy-nya pun masih selamat sejauh ini. Yap, karena lihat damage dari Marky walaupun dia 0-1-0 tapi dia well farm. Yep. Dia bisa dapetin objektif, dia bisa dapetin minion-minion yang akhirnya membuat di menit yang ke-8 damage-nya itu udah membuat harus Kiboy mengeluarkan Rockwave-nya untuk defense. Bener, itu dia. Jadi walaupun untuk sekarang ya, bagaimana kalau kita tertekan, tapi setidaknya pasti masih ada cara untuk bisa melakukan farmingan, mempertahankan dari sisi leveling, setidaknya mendekatkan lah. Agar atributnya juga nggak beda-beda jauh banget nih. Iya, mereka farming dulu untuk beli UBS Ya sudah kolaborasi. pastilah, ini kolaborasi MPL. bentar lagi Bu. Bener. UBS XMPL. XMPL loh. Mau nggak? Itu merchandise-nya limited edition. Mau nggak? Mau lah. Jadi god laner dulu. Waduh, dan sekarang sudah mulai connect pula. Di mana Sansa tadi langsung saja terkena wild charge. Namun untuk kali ini Sansa udah gak bisa lagi bertahan. Tidak ada high ground untuk pemain dari Onyx. Sementara untuk kayaknya berhasil langsung dihancurkan. 1 untuk 1 mereka mundur semuanya. 1 untuk 1, mundur teratur terlebih dahulu melihat ada Lord yang pertama yang mungkin akan menjadi daya tarik lainnya. Karena lihat Kairi sekarang udah mulai set up duluan. Karena Ki yang benar-benar mengganggu ini nggak ada dan ini keadaan yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx.
Karena dari tadi mereka selalu terdistraksi oleh kehadiran Ki yang dimana dia selalu membawa wild charge dan dengan targetingnya. Itu cewek untungnya ya, Battle Rimas oke, udah kelihatan berarti untuk beberapa saat ke depan cooldown lagi. Namun sedikit lagi Epic Tristar dari Lord itu sendiri akankah bisa langsung diamankan atau masih berhasil diambil juga oleh Kairi. Hanya saja Sorizo masih terlalu dalam dan dirinya terlalu lama berada di area tersebut tapi di area berbeda. Itu pula yang dilakukan oleh Boots dengan menggunakan lapu-lapu mengusir beberapa player dari Big Ton Alpha guna untuk tidak bisa mendekati langsung ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang Feather Ice Strike terlihat kembali. Feather Ice Strike untuk nge-clear secepat-cepatnya. Boots lagi-lagi yang menciptakan space ya. Dimana akhirnya objektif terhadap Lord sekarang bisa diamankan oleh Onyx. Walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang udah mulai dipersempit. Dan kalian juga bisa nonton langsung di MPL Arena nih. Dengan beli tiketnya di Blibli. Langsung. Kalian bisa nonton deket-deketan sama playernya. Jadi kalian bisa beli di Blibli. Beli di Blibli. Ya udah itu ada QR code-nya langsung di-scan aja teman-teman. Pilih mau hari apa, minggu keberapa, tiketnya jenis apa. Dan sekarang akankah Kiboy bisa selamat? Selamat. Selamat. Dia masih punya pasifnya juga. Dan Ocean Oddity untuk mundur ke arah belakang. Tapi sekarang manajemen wave minion yang sudah dilakukan oleh Onyx Esports. Mencoba untuk memaksa 3 lane di press abis-abisan juga. Dan tapi ditahan karena lihat damage dari Marky ini udah berasa banget. Oke, sementara itu Lordnya sudah dipastikan dengan satu bantuan tersebut. Sorizo mau pergi ke arah mana karena Sorizo pun langsung menghilang dikeroyok oleh cewek. Dan juga Kadita yang digunakan oleh Kiboy itu sendiri. Tapi satu hit terakhirnya cewek masih bisa bertahan. Bahkan kali ini cewek masih bisa menggocek dengan satu Battle Rematch. Walaupun tadi damage-nya tetap masuk ya. Masuk tapi Ujungnya aja. tipis saya. Tipis Battle banget tadi. Rematch ya kan. Oke, tapi kita bisa intip dari itemization juga. Di sini pelan-pelan ditabung sama cewek. Cewek belum tumbang sama sekali sehingga dia punya langsung ketiga starter pack attack speed yang dimiliki. Dan juga tadi untuk Moreno sendiri belum ada satu glowing one ya. Makanya tadi belum ada efek bakaran juga yang terlihat dari tubuhnya cewek. Andai ada loh tadi. Mungkin bisa aja loh. Bisa sinergi ya, tapi memang cewek yang diam-diam dia ngumpulin stack ya kan dengan gold tertinggi untuk saat ini 9.000 loh. 9.000. Ini kalau cewek tumbang ini bakal jadi tabungan yang pecah banget ya teman-teman. Langsung aja itu menjadi tabungan yang memang diincar banget oleh pemain dari Big Ton Alpha. Ini dia hide and seek. Bermain seperti itu. Dimana tuh Kaditanya ya udah. Cari aku di mana. Tapi sangat berbahaya sekali apabila memang kalian nantinya kalau tepat banget lewat di depan dia. Iya. Lenyap. Ngeri ya. Ngeri kalau misalkan kalian pakai skin Jujutsu Kaisen juga. Nah ini ngeri banget. Hari ini tuh. Hari ini baru aja perdana dan tadi udah banyak banget yang pamer udah beli. Karena ada 4 skin eksklusif. Saya belum punya tapi nanti saja ya. Untuk sekarang kita akan nge-cash terlebih dahulu. Untuk KYI-nya masih berada di area tersebut. Masih nempel juga di area dinding yang ada. Di dalam jungle dari Land of Dawn ataupun dari base yang mereka milikin. Moreno dengan point blast-nya mencoba mencari keberadaan beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi di area tengah. Sorizo again and again lenyap. Sorizo. Dan akhirnya damage dari Kiboy ini udah mulai kerasa. Ini burst-nya udah bisa langsung ke instan. Siapapun dan sekarang hilangnya Sorizo. 4 player yang tersisa. Bigatron Alpha mereka dipaksa untuk mundur walaupun Kiboy. Oke, tapi barusan ada flicker yang tepat berada di depan KYY loh. Dan itu pun langsung dimanfaatkan oleh satu Walisa tapi KYY akankah berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Dan benar saja dia pun selamat. Tapi Lords represented by Samsung Galaxy S23. Benar-benar diambil oleh Onyx Esports. Yap, ini roamer yang hilang dari Kiboy-nya sendiri. Dan dimana nanti Lord yang muncul, Kiboy juga udah ready lagi. Dan sekarang goldnya bahkan dari Onyx. Mereka menyusul bahkan dengan 2.600 yang sudah mereka unggulkan. Glowing One ini bakal jadi item selanjutnya untuk Moreno. Sedangkan ini di sini udah ada Glowing One juga. Ini bakal ada double burn harusnya. Karena di sini nggak pakai Magic Worship. Pakai Mystery Shop. Oke. Itu dia yang memang udah diambil ataupun diamankan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh entah itu Big Ton Alpha ataupun dari Onyx Esports. Sementara ya kalau kita lihat dari karya di DHS sudah jadi juga. Siapapun yang tebal
Mau itu Lapu-Lapu, mau itu Fredrin udah siap nih. Udah harus siap untuk merasakan bagaimana damage yang akan dikeluarkan oleh Marky. Mereka harus berhati-hati tapi Ki udah ketahuan pula posisi ya. Cewek coba lihat attack speed yang dia miliki. Apabila dia bisa mempertahankan terus-terusan dari Out of the Fire yang dia punya. Blazing Duet sesaat lagi yang akan dia keluarkan. Ini akan menjadi malapetaka untuk pemain dari Big Town Alpha. Coba lihat Marky masih berusaha untuk bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut sebelum Lordnya akan masuk ke dalam satu base yang mereka miliki. Feather Ice di bagian belakang memberikan sebuah backupan. Lordnya masuk, base turretnya hancur dan ini menjadi satu pintu yang benar-benar udah terbuka. Oke, dan nampaknya ada yang terpisah nih sendirian. Bakal coba untuk dicek rumputan dan Max ketahuan posisinya. Bakal coba untuk dikejar tapi ada follow up juga dari Ki yang langsung saja sigap. Waduh, itu efek knock-up-nya coba lihat. Dan Kairi pun langsung menghilang di mana untuk kali ini. Kayaknya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Sorizo masih berhasil selamat pula tapi Ki malah terkena efek dari Feather Ice Ray begitu menyakitkan. Namun mereka mencoba untuk bisa maju lagi. Burstnya terkena efek slow akan kabur bisa selamat. Tapi Max dan Max berusaha untuk bisa memberikan satu damage lagi. Hanya saja semuanya kembali masuk ke dalam rumputan dan tidak terdeteksi. Wow, rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang ya. Ini Betul. udah mengerikan. Max yang udah sneaky picky karena Max sendiri bakal menghindari adanya surprise attack yang bisa dibawakan banget oleh Keyboy. Yap, Karena ini bahaya. Max sejauh ini juga 4-0-1 loh. Iya aman banget. Ini bisa hilang-hilangan. Nah, Ghosting. bisa hilang-hilangan. Iya kan, tuh ya hilang tuh. Aduh, kayak familiar gitu ya. Hilang-hilangan kayak hubungan. Aduh, Iya Bu. kadang hilang-hilangan gitu. kayak gebetan. Sebentar ini dah Hero Stars ya. Hero Stars untuk Keyboy sendiri dengan Kaditanya. Di sini udah punya Genius One, Clock of Destiny, Arcane Boot, dan Divine Glaive. Ini item jahat ya. Yang Item pastinya jahat udah bisa semua. nge-burst langsung siapapun yang riskan banget untuk bisa di pick off. Tanpa adanya magical defense. Ini sampai ke sepatunya jahat semua loh. Benar ini Athena bakal break banget sama Divine Glaive sih. Athena sendirian gak bakal sanggup. Ya, Bakal hancur banget dengan Genius One tadi yang emang udah dia milikin lagi. Kayak gitu emang bener-bener dibuka, bener-bener dihancurin, baru diasupin lagi. jahat ya. Jahat banget. Sedih. Divine Glaive juga udah ada, tapi cewek coba lihat attack speed yang dia punya. Benar-benar cepat banget untuk sekarang, tapi Kairi menggantikan posisinya. Cewek di belakang tetap dengan mempertahankan Ortifair yang dia milikin. So Rizzo akan mulai maju ke bagian depan, tapi Ki hanya melihat dari kejauhan. Sementara beberapa player yang memiliki lalu Keyboy. apa? Mereka semua di bagian belakang ada satu Winter yang bisa menyelamatkan diri dari Moreno. Bahkan untuk kali ini Keyboy-nya akan bisa selamat, tapi Keyboy tidak akan bisa lagi karena diberikan damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi bisa dari Lord, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Orify yaitu Kairi. Max yang berhasil dilumpuhkan, double bisa didapatkan pula oleh Marky, di mana Marky melihat ada Burst. Langsung aja ada konsil, dikejar habis-habisan. Burst yang bisa keberatan tidak. Sekali tumbuk langsung terkena asam lambung yang memang membuat Burstnya pun lejap di area tersebut. Tapi minion di arah atas bakal jadi PR besar untuk Bigetron Alpha. Go! What? Dan What happened? tersisa cewek tadi sendirian. Yep. Dipaksa untuk mundur. Tapi minion yang akan menjadi distraksi dari Onyx. 4 laki semuanya, heran gua. Oke, Gak apa-apa, kita panggil aja. betul. Web, Kembali web. lagi kepada gamenya. Yep. Di mana Lord yang tadi sudah berhasil untuk diamankan di tangan Kairi. Ini bakal di meltdown secepat-cepatnya setelah fight yang tadi dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Menghilangkan 4 player dari Onyx, tersisa cewek sendirian walaupun tadi ada minion di arah atas yang sedikit demi sedikit juga udah mencicil. Tapi dengan sigapnya Bigetron Alpha pun langsung mundur dan mendefense. Dan sekarang Lordnya akan menjadi Lord giveaway aja. Oke. Gak akan menjadi sebuah keuntungan besar kembali untuk Onyx Esports sejauh ini. Tapi kita bisa intip dari segi Karinya dan juga Cloud-nya nih. 2 gold laner yang bakal jadi damage dealer tumpuan utama. Dengan udah full item. Corrosion Sight, Tough Boots, Golden Staff, Wind of Nature, Demon Hunter Sword, dan juga Athena respect banget untuk Iya. Marky-nya. Ini Markinya juga tuh dengan Tahbud kayak gitu kan salah satu bentuk dari respectnya juga ya. Yep. Tapi nantinya pun Tahbud ini bisa aja dia jual gitu loh. Ya, karena Entah mau ditambahin ke item attack speed ataupun Rose Gold Meteor juga di situ bagus. Kenapa dengan adanya lagi nih absorb damage pun di situ bisa tuh mempertahankan dirinya, setidaknya bisa memberikan dia defense tambahan. yep. Tapi di sini mungkin PR adalah di Cloud nggak ada Wind of Nature. Yap, Karena memang lebih respect terhadap magical damage-nya. Wind of Nature pun nggak bisa melindungi dirinya terhadap true damage Betul. dari Marky. oke. Sekarang fokus dari Big Town Alpha adalah manajemen dari wave minion sendiri yang harus diperbaikin, yang harus dibagusin lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang udah kalah dari 2 lane loh. Yep. Ini benar-benar harus difikirkan. Mereka juga nggak bisa terus-terusan memberikan serangan, tapi tanpa memberikan dari wave minion yang ada di atas ataupun di bawah. Karena itu pun bisa menjadi celah loh. Ya,
Apa itu keuntungan dari Onyx saat ini ya, kekuatannya di mana 2 super minion yang akan berjalan di arah atas dan bawah itu bakal jadi PR besar untuk Bigetron. Tapi memang players gold yang sekarang udah mulai tersusul nih, Marky. Makin kesini bakal makin kesana soalnya, makin sakit. Kesini makin kesana. Makin Oke. kesana damage-nya bakal lebih terasa lagi dengan udah full item juga. Perlahan tapi pasti juga udah tersusul dan cukup berbahaya. Tapi untuk saat ini Onyx yang tadi sempat unggul lumayan ya, sekitar 3.000 net worth. Tersusul, dipersempit lagi gold gap-nya. Walaupun tadi Bigetron Alpha sempat unggul juga di game di early game. Yep, Tapi memang match keras kali ini ya. keras matchnya. Mm-mm. Mau udah akan masuk di menit ke-20. Nggak apa-apa, lanjut aja. Menit 30 gas. Gas. 40 gas. Menit 50 gas lagi, tapi Ki bisa bertahan kah? Masih bisa. Di bagian tengah terlihat ada beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan seperti biasa, Sorizo mungkinkah akan langsung bertamu dan juga menghantarkan damage-nya lalu memberikan sebuah ucapan sorry bro. Karena sejauh ini malah dirinya diusir mundur kembali cewek. Berusaha untuk bisa mendapatkan dari online player-nya karena dikejar. Tapi dengan adanya satu roh kursa setidaknya ini pun masih bisa mengamankan. Bahkan Lord itu sendiri juga masih bisa mempertahankan dari stack yang dia punya. Di bagian atas wave minion harus segera dihilangkan oleh Sorizo. Nah ini bakal jadi distraksi dan ini yang dimanfaatkan oleh Onyx. Mereka tahu, mereka bakal berfokus Wah. untuk nge-push lane-nya. Waduh, Ki-nya akan tadi itu barusan dia mau kabur atau emang mau menabrakkan dirinya ke arah satu tembok tersebut. Tapi sekarang langsung hilang aja cewek walaupun ada one shot yang memang sebelumnya udah mulai connect juga. Tapi barusan Blazing Duet pun tidak bisa memberikan damage begitu optimal kepada beberapa player. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Max. Sorizo dan juga Ki langsung saja mereka mundur ternyata. Tapi Ki-nya terlalu dalam karena sekarang Kairinya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage balasan lagi. Ki-nya berhasil selamat dari tersebut. Markinya pun membersihkan wave minion di bagian tengah. Sebelum nantinya Lord yang di atas pun akan menjadi Lord yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Ini Bigetron Alpha masih bisa nafas banget sih. Dengan 2 pick off yang berhasil didapatkan, Onyx dengan 3 player aja mereka nggak bakal menggiring atau mengawal Lordnya. Yap, Sehingga akhirnya Lordnya kembali menjadi Lord giveaway untuk kedua kalinya. Lagi Di dan menit lagi. yang ke-21 padahal itu Lord evolve. padahal udah evolve ya. Itu udah evolve, Tapi udah enak apalah banget. daya gitu loh. Betul. Mereka kehilangan 2 player karena setupnya tadi benar-benar dibalikin oleh pemain di Bigetron apa yang diawalin lagi oleh Ki. Barusan ada konsil. Coba lihat, satu inner turret di bagian tengah berhasil mereka milikin. Yap. Untuk penggunaan satu konsil, worth it nggak? Worth it lah. Worth it lah, ini inner turret loh. Inner turret kan semakin dekat lagi. Betul. Semakin dalam lagi mereka bisa masuk ke area defense. Purple Bah bisa mereka invite nantinya. Walaupun untuk beberapa player, hey, ada game pause kembali. Yap, dan Ki juga tadi udah makin berani lagi untuk berada di garda terdepan. Karena udah ada blade armor juga. Yep. Yang tadi sudah diselesaikan oleh Ki-nya. Walaupun tadi memang Ki-boy udah Ah, jodoh aku nantinya bukan dong. bukan. Siapakah yang akan bisa memenangkan di game yang pertama ini? Tapi sepertinya game sudah bisa dimulai kembali dan sekarang sudah masuk ke menit 22. 22 menit. Waktu yang lama Bigetron Alpha yang tadi ini benar-benar di awal sempat unggul, akhirnya Yap. dibalikin, terus sekarang udah mulai balik unggul dan akhirnya mereka bisa defense dengan begitu baik. Sekarang udah makin dipersempit lagi nih dari gapnya. Ini Oke. bahkan untuk sekarang mungkin gap udah nggak ngaruh lagi kan? Udah gak ngaruh. Network udah nggak ngaruh lagi. Mungkin untuk beberapa dari sisi golnya ya udah. Itu nanti bagaimana fast-nya mereka, bagaimana cepatnya mereka untuk bertukar-tukar dari sisi item. Tapi sekarang untuk Onyx mereka masih tetap punya sebuah keuntungan. Mereka udah berhasil ngejebol 2 best star yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Berarti wave minion mereka udah menang. Super minion mereka udah memiliki. Tapi untuk dari Bigetron itu sendiri belum punya. Ini Betul. yang harus mereka manfaatin. Betul, dan apalagi juga dari tadi sebenarnya untuk ke arah objektif Lord, Onyx selalu setup duluan. Yap, Onyx udah dapetin, yap. tapi trade demi trade yang dilakukan oleh Bigetron Alpha akhirnya membuat hal itu nggak bisa dimaksimalisasi. Dan sekarang dengan 2 wave minion di arah top dan bottom yang menjadi PR besar untuk Bigetron Alpha, ini udah langsung dijawab, dikerjain PR-nya biar selesai. Sehingga nanti mungkin di saat Lord yang sekarang sudah muncul, Lord by Samsung Galaxy S23 Series 5G, ini bisa dikontes oleh mereka. Yep. Oke, sepertinya di bagian tengah akankah ada sebuah pertempuran yang terjadi di bagian atas. Wave minion harus segera dihilangkan karena udah ada satu wave yang akan menabrak masuk. Dan Yves masih terlihat masih jauh banget di belakang Marky sendirian.
menjadi sebuah tombak utama pula untuk Bigetron Alpha bisa menghantarkan damage per second yang sangat-sangat besar kepada siapapun. Tapi barusan Chorizo, Immortalnya pecah, Wildcard tadi udah mulai connect juga langsung ke arah beberapa play. Tapi seperti untuk kali ini mereka masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dari satu persatu yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Kairi tertinggal, bisakah Kairi bertahan? Tapi barusan ada damage balasan diberikan pula oleh Kairi. Tapi Kairi aja berhasil dihancurkan. Ada satu Winter Trencher yang memang membuat Suns-nya tepat berada di tengah-tengah situ, tapi masih selamat sejauh ini. Tapi Suns tidak bisa lagi. Dua player dari Onyx Esports pun berhasil remuk lewat fight barusan. Max ganti Winter Trancheon ke Immortality yang membuat dari Max-nya masih bisa bertahan sampai detik ini. Yep. Dan sekarang dengan dua player yang berhasil dihilangkan oleh Onyx, dari Onyx, dan ini menjadi kesempatan emas tanpa threat sama sekali. Dan Lord Evolve diamankan oleh Bigetron Alpha. Pergantian item tadi dari Max cepat banget, dia bisa bertahan. Dan akhirnya walaupun tadi sebenarnya ada wall charge yang miss dari key-nya, tapi akhirnya fight-nya terus menerus karena Immortalnya ini masih pada ready semua. Padahal tadi itu untuk Onyx duluan ya, berhasil dapetin Chorizo. Immortal. Tapi hanya dengan mengorbankan Immortal, dia malah bisa mendapatkan dua player lainnya dari Onyx. Winter tadi terlihat udah dimiliki pula oleh Suns, tapi udah dia gunakan walaupun itu hanya ngedelay pick off yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Lordnya di bawah, kemungkinan besar akan hancur di best turretnya. Karena Lordnya udah pasti siap akan nabrak juga. Betul, ini tinggal dikawal aja. Apalagi dengan 5 player yang ready, yang komplit tanpa adanya terpick off sama sekali. Dari Bigetron Alpha bakal langsung mengawal Lord yang berjalan di arah bawah. Lihat dari Onyx, mereka benar harus banget defense, tapi masih ada Suns dengan high ground defendernya. Ini 3 wave minion dihantarkan langsung loh. Ini adalah wave management yang begitu baik. Tapi Max terkena 2 kali tetesan dari Feather Ice Strike. Barusan Max-nya Max masuk dalam tubuh cewek, tapi cewek masih bisa bertahan. Untungnya cewek masih bisa kabur dari tersebut. Bahkan barusan dari Wildcard dan efek knock-up yang memang udah rasakan juga. WWN udah langsung dikeluarkan begitu saja. Mereka masih bertahan sejauh ini, tapi coba lihat Lordnya tetap berada di dalam area tersebut. Bisa menghancur lagi karena base-nya. Sedikit lagi habis Chorizo yang selamat, tapi Boots gak bisa lagi. Boots pun langsung berhasil ditumbangkan. Tapi barusan Kiboy juga harus mengeluarkan rock wave-nya guna untuk bisa mundur ke bagian belakang dan juga menyelamatkan dirinya dari cengkraman pemain Bigetron Alpha. Moreno, flicker pun harus dia keluarkan. Boots bertahan sebegitu lamanya, tapi kayaknya masih ingin lebih. Max-nya berhasil dirembukan. Kairi mendadak memberikan efek balas yang begitu menyakitkan. Blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Akan kalau kali ini Marquinhos masih belum terus jauh ini. Tapi Blazing malah langsung dihancurkan begitu saja. Hilang satu persatu pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan mereka ter-wipe out. Onyx Esports belum mau memberikan game pertama untuk Bigetron Alpha. Tapi Lordnya sekarang tadi ditumbang. Minionnya masih menjadi PR, tapi ini akan menjadi one straight push. Bahkan lihat 4 Windtalker diamankan oleh Onyx. Mereka pengen langsung ngancurin base secepat-cepatnya. Lihat, bahkan 4 Windtalker. Ini gak sungkan-sungkan untuk keluarin raw wave-nya untuk clear cepet-cepetnya. Wow, dan ini adalah counter. Ini adalah epic comeback yang begitu baik dipertontonkan oleh Onyx Esports. Onyx Esports berhasil untuk memenangkan game yang pertama. Game yang begitu lama, jual beli serangan kian terjadi. Tapi satu momen, defense yang begitu baik, dibalikin keadaannya. One straight push dengan 4 buah Windtalker menjadi jawaban untuk bisa menyelesaikan game yang pertama. Dan base-nya berhasil untuk dihancurkan. Masalahnya tadi untuk Bigetron rada serba salah nih. Di saat mereka mau mundur, ini kan jadi kayak mereka kekurangan player. Ada beberapa player tadi yang tumbang. Max-nya udah nggak ada. Terus ada siapa lagi tadi yang tumbang.